Jadi apa? Kesan-kesan tadi udah. Pesannya udah. Nah, terus pesennya apa kira-kira buat teman-teman? Oke, pesannya aku ya buat teman-teman, terutama bagi youtuber pemula. Kalau kalian ada sesuatu, maksudnya kalian nggak ngerti, misalnya kayak gini, kamu cuma disarankan, kamu harus gini, kamu harus gitu, sedangkan kita sendiri kan belum paham. Itu nanti ya, kalau sampai kalian itu melakukan kesalahan sedikit pun, di belakang-belakangnya nanti akan ruwet gitu guys. Jadi untuk teman-teman aku yang youtuber di Hong Kong, aku saranin kalau kalian ada masalah apapun, kalian bisa datang ke youtuber Hong Kong yang berada di Wan Chai, atau bisa kontak langsung ke Mas Sandro Jabrik. Aku nggak ngerti harus ngomong ya apa, sing jelas aku terima kasih banget sama Mas Sandro. He helped me to solve my problem. So, Keren. thank you so much. Aku gak bisa ngomong sama Mas Sandro. Iya. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Santunya. Yes, oke, hari ini hari Sabtu. Malam hari ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana private ya, belajar private. Bagaimana ketika kita itu memberikan pembelajaran, ketika kita diskusi, ketika kita sharing, bagaimana tentang YouTube, bagaimana dan seperti apa kita membangun konten kita, walaupun sudah banyak penjelasan-penjelasan, walaupun sudah banyak video-video yang menjelaskan tentang bagaimana cara ber-YouTube yang baik dan benar, itu sudah banyak di YouTube itu sendiri. Cuman terkadang pemahaman, cara berpikir, dan kemungkinan desas-desus, kemudian cerita dan pengalaman dari berbagai banyak orang ketika masuk ke dalam sebuah pemikiran kita, itu kita menjadi galau, ketika kita jadi lebih bimbang dalam menentukan bagaimana arah channel YouTube kita, atau bagaimana sih sebenarnya cara bermain YouTube yang benar. Kenapa kok ada email seperti ini? Kenapa harus begitu? Kenapa kita selalu mikirin subscriber? Kenapa kita harus juga mikirin viewer, jam tayang, dan segala sesuatunya yang justru malah membuat teman-teman, malah membuat kalian semuanya merasa galau dan bimbang, atau justru malah merasa tertekan. Saya juga pernah merasakan bagaimana ketika bermain YouTube, dan sampai detik ini pun saya masih mencoba untuk belajar, mencoba untuk benar-benar memahami mindset atau cara berpikir seperti apa dan bagaimana, dan seperti semestinya itu seharusnya YouTube itu juga kayak gimana. Semua sudah dijelaskan, semua sudah dibebaskan bahwa berkonten itu tergantung dari individu masing-masing. Membuat konten, mengupload sesuatu di YouTube, video di YouTube, itu sudah ada batasan-batasan yang jelas. Sudah ada kisi-kisi yang memang sudah banyak diterapkan, sudah juga banyak kita bisa lihat. Konten-konten yang berbau pornografi, konten-konten yang berbau kekerasan, konten-konten yang berbau rasis, konten-konten di mana konten itu bullying, atau kadang pun konten-konten yang kekejaman atau cruel, atau sesuatu yang membuat ibaratnya kayak menjadi sadis gitu. Nah, itu semua pasti akan kena gitu. Ada pedoman-pedoman dan ada garis-garis yang pastinya YouTube akan melihat. Nah, di belakangan ini banyak berita, banyak cerita teman-teman yang memang tidak ada waktu, tidak mempunyai waktu, tidak cukup, atau merasa ketika dia bermain YouTube itu harus sangat menyesuaikan dengan pekerjaan, sehingga mereka ketika sudah malam untuk mempelajari YouTube itu sendiri,
mereka sudah capek, mereka sudah lelah, mereka sudah ngantuk, sehingga mereka akan ngerasa aku butuh ini bantuan seseorang, aku butuh orang yang bisa memahamkan bagaimana sih sebenarnya ber-YouTube. Nah, itu juga yang menjadi pemikiran. Jadi setiap ada kendala, setiap ada masalah, dan setiap ada sesuatu yang bermasalah, itu saya ngerasa bahwa saya bisa masuk di bagian tersebut gitu. Saya merasa hidup saya itu ketika seseorang mengalami sebuah kebuntuan, mengalami sebuah permasalahan atau problematika. Nah, ketika saya bisa datang, kemudian saya bisa hadir di dalam kehidupan mereka, terus membuat kehidupan mereka jauh lebih baik, itu menurut saya sebuah kebahagiaan. Nah, kalau itu membuat saya penuh dengan kebahagiaan, dan akhirnya beberapa hal mereka harus bertanya bagaimana, harus ada kompensasi nggak ketika kita itu mereka meminta bantuan kita, harus ada imbalan nggak kepada saya ketika mereka terbantu. Nah, itu kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi bagi saya imbalan segala sesuatu itu seharusnya itu bisa difikirkan bagaimana mestinya. Kalau saya memang sejak dahulu kala nggak pernah berpikir tentang imbalan, bagaimana saya harus berkreasi harus dengan imbalan yang sekian-sekian, saya nggak pernah merasa seperti itu. Tetapi ketika ada waktu, ada ruang, ada waktu yang harus saya sempatkan untuk memberikan pembelajaran. Sebenarnya bukan ilmunya yang dibayar menurut saya sebenarnya, tetapi waktu yang digunakan untuk menemani, waktu digunakan untuk menemani belajar sambil memberikan wawasan terhadap sebuah pelajaran tersebut. Disitulah sebenarnya yang mempunyai nilai. Jadi nggak perlu saya sampaikan dan nggak perlu saya bayangkan ya, saya ceritakan ke teman-teman bahwa harus sekian, harus begini, harus begitu. Nah, sekarang tinggal sejauh mana teman-teman mempunyai keinginan untuk belajar. Kalau belajar sendiri sudah merasa bisa, nggak ada masalah, nggak perlu lagi butuh pendamping atau butuh seseorang yang bisa berkontribusi. Tapi ketika kalian ngerasa bahwa sudah lelah, capek, dan nggak menemukan solusinya di saat sendiri, ya silahkan boleh menghubungi atau silahkan gabung datang ke komunitas di hari Minggu. Jadi ketika orang berpikir bahwasannya kan private, hal kayak gitu aja dijual dan semuanya dijual, harus membayar, harus sekian. Jadi saya cuman berpikir bahwa ketika dia tidak akan pernah merasakan pembicaraan, dia tidak akan merasakan proses dari penyampaian knowledge, penyampaian pemikiran, penyampaian teknik, penyampaian cara. Ketika dia merasa sudah bisa dan tidak memerlukan itu, maka mereka akan cenderung mencibir, cenderung melihat dari sisi yang negatif. Padahal belum tentu. Ketika orang-orang yang mengatakan bahwa kenapa harus begini, kenapa harus begitu, itu ketika kita tanyain, ketika kita tanya sebuah problematika atau masalah, itu belum tentu bisa menjawab. Ya karena kemampuan mereka hanya bisa melihat sesuatu itu dari luar dan menilai sesuatu dari luar. Tapi bagi teman-teman yang pernah berbicara, yang pernah ngobrol bersama saya sangat yakin dan sangat percaya diri, overconfident ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu memberikan bentuk manfaat. Pede aja. Jadi bagi saya tidak ada jadi soal gitu. Ketika kalian ngerasa ada hal yang merasa sulit atau merasa ada problem, ada masalah, ini tidak terlepas di dalam kita membuat konten saja, tidak terlepas hanya YouTube, tapi segala bentuk permasalahan apa yang kalian rasakan, atau ketika kalian ingin juga bercerita, ya silahkan ngumpul di teman-teman komunitas YouTuber dan sampaikan. Kadang ada sempat beberapa hal juga menyampaikan masalah-masalah yang sifatnya juga pribadi ya. Ya, saya sangat merasa bahagia ya ketika seseorang itu bisa curhat gitu.
itu seseorang bisa menyampaikan segala bentuk keluhan, segala bentuk masalah kepada saya. Nah, ketika saya diajak berbicara tentang masalah itu, artinya orang itu mempercayai bahwa saya itu bisa dan mampu memberikan gambaran. So, positive thinking saja sebenarnya. Dan beberapa kali pertemuan kemarin hari Minggu, saya juga ada beberapa teman yang juga private ya. Di 2 kali tanggal merah, beberapa orang juga memang ngajak ketemuan dengan saya untuk private dan belajar bagaimana dengan YouTube dan permasalahan bagaimana ber-YouTube. Sebenarnya sih kalau dibilang bahwa saya ini bukan orang yang jago-jago banget ya. Monetize juga baru kemarin sore. Tapi semenjak 2 tahun yang lalu saya membuat komunitas YouTuber Hongkong ini, saya sudah banyak dijejali, banyak diberikan banyak pertanyaan bagaimana ketika ada masalah A, ketika ada masalah B, ada kendala A, ada kendala B, ada punya aku kok begini, punya aku kok begitu. Jadi dari sejak 2 tahun yang lalu saya sudah mulai mau tidak mau ketika teman-teman ada di komunitas kan mencoba memberikan jawaban atas permasalahan mereka. Mau nggak mau saya harus dituntut untuk belajar. Dan pada saat setelah juga belajar, ketika konten-konten mereka atau channel-channel mereka sudah meletup, channel mereka sudah berhasil karena mereka sendiri yang berjuang, saya juga mencoba untuk mempelajarinya. Jadi dari mereka melakukan kesalahan, bertanya kepada saya, kemudian mereka menjalani kontennya, mereka bikin dan mereka tetap konsisten di channelnya mereka. Saya juga mempelajari dan melihat itu. Nah, ketika saya melihat, saya dapat pelajaran. Nah, ketika ada pelajaran dan pelajaran itu saya sampaikan ke teman-teman yang berikutnya. Karena di dalam dunia ini itu hanya tidak ada sebuah kesuksesan. Sebenarnya yang ada itu hanya bentuk pengulangan dan memodifikasi sesuatu, ya sudah. Jadi kita tinggal ulang, dimodifikasi lebih lanjut, kita lebih intens, akhirnya goal. Dan mimpi dan harapan saya adalah tetap masih di satu cita-cita saya. Di komunitas YouTuber Hongkong akan melahirkan 100 YouTuber Hongkong yang bisa bergaji dari AdSense. Terlepas sekali lagi, mereka menganggap bahwa mereka belajar di komunitas ataupun tidak, itu kembali di pribadinya masing-masing. Yang jelas bagi saya tahu mana orang yang belajar dari nol dan mana teman-teman yang sudah memulai channelnya kemudian datang ke komunitas. Saya pasti tahu dan saya pasti memahami siapa-siapa orang-orang yang sudah belajar di luar, pinter di luar, kontennya bagus, kemudian dia main ke komunitas terus belajar bersama, atau bahkan justru datang ke komunitas dia bisa memberikan insight atau masukan ataupun saran. Paling tidak ada hal yang saya tidak bisa, tapi mereka-mereka yang sudah belajar dari luar dan meluangkan waktu untuk datang itu bisa berbagi di komunitas. Pada intinya adalah apapun ketika kita berpikir bahwa kita lakukan adalah hal yang baik, nggak usah pikirin apa yang akan dipikirkan orang lain. Demikian dari saya, Sandro Wong Gandeng satunya, tetap di komunitas YouTuber Hongkong yang nggak pernah mati gaya. Selamat malam.